Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat adanya sehingga kita dapat melakukan kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan kita tahu memang akhir-akhir ini harga sebuah kesehatan itu terus melonjak tinggi ya. Melonjak tinggi, naik, tak terkendali ya. Maka dari itu semoga kita tetap berhati-hati untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Sebelumnya aku mohon maaf ya, pada unggahan mampir ngombe sekitar 2 hari yang lalu itu ada kesalahan teknis sehingga suara kurang jelas. Itu setelah aku pelajari, karena memang kalau aku taruh di sini itu speakernya ya, ketika aku menunduk ya, apalagi ketika aku mengutip ayat-ayat yang aku tunjukkan ke kalian semua, itu posisiku itu jongkok menunduk sehingga dia ketekuk sehingga suaraku tidak bisa masuk. Itu yang menyebabkan suara menjadi kecil, nyaris tak terdengar. Sementara dugaan kesalahan teknisnya di situ. Maka aku berpikir ya sudahlah, lebih baik dipasang gini aja, kagak ada masalah. Mau nampak mau nggak kabelnya itu urusan yang ke 2001 aja lah. Yang penting bagaimana audionya jelas, videonya jelas sehingga kajiannya bisa diterima dengan jelas. Alhamdulillah di sekitarku tetangga banyak yang piara burung ya, sehingga kalau ada suara kicau burung itulah yang menemani kita dalam suasana cerah pagi ini. Alhamdulillah pagi ini cerah. Mohon maaf lagi kemarin dan berikutnya, kalau nggak salah aku, kalau nggak lupa ada dua hari yang tidak terunggah menu kajian kita, yang menu tambahan ini yaitu mampir ngombe. Karena memang teramat sangat sibuk, mohon maaf. Tapi alhamdulillah, insya Allah yang menu utamanya yang kita unggah dari maghrib pada isya itu selalu bisa kita unggah ya. Kalau yang mampir ngombe ini kan menu tambahan, artinya ketika memang ada waktu ya kita gunakan. Kalau memang sibuk sekali ya apa boleh buat. Namun yang penting menu utama itu tetap bisa terunggah. Tetapi itu pun dalam ketentuan sebagaimana bisa kalau kita lakukan. Karena kadang-kadang kesibukan itu tidak terduga, ada tamu, ada ini, ada itu ya, yang kadang-kadang jadi terhambat. Tapi alhamdulillah seperti aku bilang tadi, yang menu utama itu tetap bisa kita upayakan. Jadi kalau ada menu utama, menu tambahan, tentunya yang lebih kita utamakan menu utama. Kemarin saja aku 1 harian itu keluar rumah dan sampai rumah jam 5. Jam 5 ba'da isya keluar lagi, ngaji lagi seperti jadwal rutin tiap malam Kamis. Dan malam Kamis ngajinya di teman, kalau malam Sabtu ngajinya di sini, di tempatku ini, Omah Ngaji Ojo Gelo sini ya. Tadi malam pulang ngaji itu sudah jam 10:30. Jadi maaf kemarin kita tidak sempat unggah mampir ngombe karena memang waktu itu rezim yang tidak bisa diajak kompromi ya. Kecuali oleh Yosua, kalau dalam kekristenan namanya Yosua ya, muridnya Kanjeng Nabi Musa ya, yang bisa menyetop matahari. Tunggu dulu, aku sedang bertarung. Berhenti dulu engkau matahari. Itu kehebatan Yosua itu ya. Tuh, ambilin Bible-nya Bapak. Bible-nya Bapak. Di situ adakah Bible? Sebentar, aku takut salah ngutip. Yosua atau siapa? Oke. Sebentar ya, sebentar. Itu dalam kisah-kisah di perspektif Islam juga ada itu. Oh, iya betul, Yosua ya. Jadi aku takut salah kutip ya. Murid Nabi
Musa atau kanjeng Nabi Musa ya, pelanjutnya itu Yosua, murid kesayangannya. Ketika perang belum selesai, dia sementara matahari terus bergerak, dia stop dulu supaya waktu tidak berjalan. Sementara kita tidak punya kemampuan itu ya, rezim waktu itu terus berjalan. Oke, begini teman-teman, kajian kita kali ini aku kasih judul. Sebentar, aku kasih judul. Ini dia. Dalam teologi Islam, Esa itu sakral, ya. Itu judul kajian mampir ngombe kali ini. Dalam teologi Islam, Esa itu sakral, ya. Judulnya biasa-biasa saja ya, tidak bombastis ya, tidak masalah lah. Di sini ini mengajak orang beredukasi, bukan bersensasi dengan hal-hal yang bombastis ya. Tidak masalah. Yang mau belajar, yang enggak ya silahkan. Nggak usah ke sini ya. Karena di sini ini tujuannya orang belajar supaya mengerti. Oke, jadi judulnya juga ya biasa-biasa saja. Dalam teologi Islam, Esa itu sakral ya. Judul ini aku pertimbangkan setelah aku membaca beberapa komen yang bagus yang masuk ya. Itu aku baca komennya itu di unggahan yang lalu ya, bahwa Alkitab tidak pernah menipumu dengan Tritunggal ya. Itu ada komen yang masuk bagus, nanti aku bacakan komennya. Tapi sebelum itu ada komen-komen lagi yang bagus, yaitu dari saudara-saudara Kristen kita ya. Aku suka ya, komennya bagus-bagus, tetap dalam kesantunan, sehingga aku tertarik untuk menjawabnya. Cuman karena rezim waktu itulah, aku nggak bisa menjawab semuanya, harus aku pilih-pilih. Tapi semoga nanti satu persatu bisa dijawab. Itu yang menarik lagi untuk kita kaji itu sepertinya, atau kita kasih tanggapan untuk season berikutnya itu adalah, kalian buka di Awas Kristologi Menjebakmu di seri kedua, itu ada komen, itu huruf bintang dia teman Kristen kita, jadi hurufnya nggak ada. Yang judulnya begini, judulnya singkat, apapun omonganmu, Yesus tetap Tuhan. Nah itu, dan itu diskusinya menarik, itu sudah dijawab oleh teman Islam kita ya. Diskusinya menarik itu ya. Suka aku ya. Alhamdulillah begitu teman-teman Islam, jangan harus aku aja menjawab, enggak, kalian juga silakan jawab, enggak ada masalah ya. Nanti kalau salah kan dibenarkan gitu. Belajar itu enggak perlu takut salah. Yang repot itu karena takut salah dia enggak pernah belajar, justru salah. Belajar saja, kalau salah nanti kan dibenarkan gitu. Tapi alhamdulillah diskusinya teman Islam kita itu sudah memberikan jawaban yang bagus ya. Cuma nanti aku akan lebih perjelas lagi supaya gampang dimengerti ya. Terima kasih untuk teman Kristenku yang mengajukan komen, apapun omonganmu, Yesus tetap Tuhan, gitu. Bagus. Berikut lagi ada komen yang begini. Ini sepertinya teman yang kemarin mengatakan bahwa Allah itu laki-laki karena dia punya istri ya. Kalau sepertinya ini orang yang sama. Dia minta dijelaskan Quran surat 68, surat nomor 68 ayatnya nomor 15 sampai 16. Ya. Ini komen-komen yang bagus ya, santun, menarik, senang aku dengarnya ya. Senang aku membacanya. Ya begitulah. Karena kekristenan juga kalau kita baca di kitab perjanjian ya, meskipun itu bukan ucapan Yesus tapi Petrus yang mengatakan ya, semua itu harus disampaikan dengan lemah lembut ya. Nggak ada agama itu mengajarkan kita berucap seperti sesuatu yang keluar dari kesantunan, nggak ada. Oke. Untuk kali ini aku akan memberikan tanggapan terlebih dahulu terhadap komen yang ini, yang ada di kajian yang kemarin ya, mampir ngombe yang kemarin, yaitu Alkitab tidak pernah menipumu dengan Tritunggal ya. Itu kalian cari, ini hurufnya nggak ada ini ya,
Hurufnya ndak ada. Karena hurufnya itu digambar orang main gitar. Iya, orang main gitar. Aku ndak akan sebut namanya untuk menjaga, aku tetap menghormati kalian ya. Aku menjaga privasi kalian ya. Jadi aku tidak membicarakan personnya, tapi kontennya saja langsung. Begini untuk teman Kristenku ya, terima kasih. Pertanyaan kamu cukup bagus dan santun. Begini. Al-Quran hanya mengecam triteisme, 3 Tuhan Allah, Maryam, Isa Al-Masih. Sila kaji. Ya, ini kalau aku dengar, ini teman Kristen kita ini dari negeri jiran ya, dari bahasanya ya. Alhamdulillah video-video kita ternyata sudah disaksikan juga oleh publik mancanegara ya, negeri jiran, bahkan ada yang sampai Amerika, ada yang luar negeri lainnya yang aku tidak hafal satu persatunya. Itu artinya dakwah kita semakin meluas ya, menjangkauannya, sehingga semakin banyak orang yang mendengar ya. Masalah mereka menerima atau tidak itu urusan nantilah, yang penting mereka sudah mau mendengarkan dulu ya. Dan semoga pahalanya juga tercurahkan kepada kalian semua yang dengan sebuah keikhlasan mendukung langkah dakwah ini ya, yang selalu memberikan bantuan infak dakwahnya ya. Karena dakwah ini tanpa wifi nggak bisa jalan, dan wifi itu bayarnya nggak pakai daun ya, pakai duit. Terima kasih bantuannya untuk kalian semua. Semoga bantuan-bantuan kalian dicatat Gusti Allah Agung sebagai catatan langit, menjadi amal soleh panjenengan semuanya. Alhamdulillah dakwah kita sudah sampai ke luar negeri. Oke, aku ulangi lagi. Al-Quran hanya mengecam triteisme, 3 Tuhan Allah, Maryam, Isa, Al-Masih. Sila kaji ya. Dari kata sila kaji ini aku bisa tentukan bahwa ini saudara Kristen kita ini dari negeri jiran. Bahasa Melayu begitu, karena aku hidup dan besar di ujung Sumatera. Jadi kami waktu masih SD itu menggunakan bahasa Melayu, sama dengan Singapura, Malaysia. Jadi kalau manggil guru zamanku itu bukan guru tapi enci ya. Terbiasa aku dengan bahasa seperti ini. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu bagian dari sebuah budaya, dan bahasa itu menunjukkan bangsa, menunjukkan dari mana dia berasal. Makanya aku sering ucapkan, kitab suci dan terjemahan kitab suci itu beda. Terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Karena apa? Disinilah sebuah bahasa itu mempunyai peranan dari mana dia berasal. Jadi nggak mungkin kalau nabinya, kalau rasulnya itu orang Israel, kitab sucinya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa apalagi namanya itu Latin, yang Vulgata, Septuagint. Sehebat apapun Septuagint, sehebat apapun Vulgata, tetap saja itu terjemahan. Karena nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu berbahasa Gerika atau berbahasa Latin, nggak mungkin. Ya, itu nanti kita bisa selesaikan dalam topik tersendiri. Tapi bahasa Bapak ini, bahasa Mas ini, bahasa saudara kita ini yang Kristen ini menunjukkan dia dari negeri jiran. Yang itu membantuku untuk menjelaskan bahwa kitab suci itu berbeda dengan terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Masalahnya sekarang Anda memegang kitab suci atau terjemahan kitab suci. Gitu, ya. Oke. Begini komennya lagi. Al-Quran bukan mengecam Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau ada, mana ayatnya dalam Quran? Nah, jadi saudara kita ini meminta kalau ada Al-Quran mengecam Bapa, Putra, Roh Kudus, itu ayatnya mana? Maksudnya begitu. Yang disebut kafir oleh Allah amat jelas. Pahaman triteisme. Tidak pernah dikecam iman sebutan bergandingan, nah gitu, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu.
Oke, aku perlu jelaskan lagi kepada semua viewerku, semoga kalian paham ya. Aku nggak apa-apa, aku jelaskan berulang kali ya, ini untuk yang kesekian kalinya. Triteisme dengan Tritunggal itu beda ya, mohon dipahami. Kalau Tritunggal seperti yang aku jelaskan kemarin, itu adalah sebuah upaya kompromi untuk membuat sebuah meeting point antara Allah yang tunggal dan Allah yang jamak, antara Allah yang singular dan Allah yang plural. Makanya Tritunggal ini bisa disebut teologi malu-malu ya. Dia teologi malu-malu, nggak jelas, ada di persimpangan jalan antara 1 dan 3 atau antara 3 dan 1. Nggak jelas ini. Ini teologi di persimpangan jalan atau teologi malu-malu. Karena menurut teman-teman Tritunggal ya, ayat-ayat yang tertera di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada yang mereka pahami. Mereka pahami, artinya ya paham itu bisa salah paham juga kan, belum tentu benar, sebagai kejamakan Allah. Padahal tidak demikian, dan ini terbukti dalam kekristenan tersendiri. Konsep teos mereka hingga kini belum selesai. Ibarat orang nyusun skripsi, nyusun disertasi, dari zaman Alif sampai zamannya nggak selesai-selesai. Untungnya nggak di DO. Kalau misalkan kuliah kan di DO. Tapi sebelum kiamat, baik-baiklah berpikir ya. Sebelum nanti kita dibangkitkan dari kematian, baik-baiklah berpikir. Karena di dalam dunia kekristenan sendiri itu terpecah menjadi dua. Ya, antara konsep yang Allah tunggal, dia mewarisi monoteisme Yudaisme, ya, dengan Allah yang Tritunggal. Sampai sekarang tidak selesai ini dua kekuatan ini, gitu. Meskipun harus kita akui secara mainstream kekristenan itu menggunakan konsep teos Tritunggal, ya. Oke, kalau Triteisme itu jelas tidak ada ketunggalan di dalamnya, dia jelas 3, ya. Jadi beda dengan Trinitas atau Tritunggal. Kalau Trinitas itu masih mengusung ketunggalan, maka disebut Tritunggal. Tapi kalau Triteisme enggak, dia benar-benar tunggal. Nah, sebetulnya sih kalau kita menggunakan pendekatan Alkitabiah dari mulai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Terakhir, ya, ini semua Tritunggal dan Triteisme ya sama-sama tertolak. Gitu loh. Ini tertolak semua. Kalau berdasarkan Alkitabiah, karena itu tidak diakomodir. Tetapi kalau berdasarkan logika akal, itu yang paling memungkinkan itu, meskipun itu salah, itu yang Triteisme. Karena dia jelas 3 kuantitatifnya. Kalau Anda belajar matematika modern ya, dulu waktu aku kelas 3 SMA semester akhir itu ada matematika modern. Itu ada namanya kuantitatif ya, bilangan. Triteisme itu jelas dia 3 gitu loh. Sedangkan Tritunggal ini tidak jelas, 1 dalam 3, 3 dalam 1. Kalau ada yang ngomong 3 itu bukan oknum, itu ngomong kosong, berarti dia sendiri nggak paham tentang Tritunggal. Karena Allah Bapa, Putra dan Kudus dan Roh Kudus ini 3 eksistensi yang berbeda. Gitu loh ya. Oke, jadi pahami dulu antara perbedaan Tritunggal dan Triteisme seperti itu tadi ya. Oke, selanjutnya aku akan jelaskan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pagi. Alhamdulillah. Oke, aku jelaskan pelan-pelan ya. Dalam teologi Islam ya, Esa itu sakral. Ya, sakral. Dia tidak bisa diganggu gugat. Dalam perspektif Al-Qur'an ya, keesaan Allah itu sebuah kesucian sebagai harga mati yang tidak boleh dicidrai dalam bentuk apapun. Nih kerangka berpikir dasarnya itu di situ. Ya. Yang disebut dalam perspektif Islam itu tauhid. Nanti kalau ada yang tanya tidak ada kata tauhid dalam Al-Quran, lihat videoku, sudah ada 1 tahun entah berapa lama itu, kamu lihat. Ada video yang menjelaskan tentang
tauhid. Ada nggak di dalam Al-Quran kata tauhid itu? Tetapi Anda akan kesulitan ya mencerna kajianku itu kalau Anda tidak tahu yang namanya tasrif. Ya, tasrif itu pemecahan kata. Ya, pemecahan kata. Memang agak sulit. Tapi ya meskipun agak sulit, coba kamu baca dulu, kamu lihat dulu videonya ya tentang tauhid itu. Maka di sini supaya lebih simpel saja untuk kalian pahami, aku katakan keesaan sajalah ya. Itu sebuah harga mati yang tidak boleh dicederai oleh alasan apapun ya. Oke. Sekarang kita menukik ke Quran surat An-Nisa ya, surat 4 ayatnya 116. Karena aku nggak tulis di papan tulis, maka aku ulangi lagi, kalian catat. Surat An-Nisa, yaitu surat 4, ayatnya 116. Ya. Aku tidak baca Arabiunnya, biasanya ada yang protes, nggak tahu Islam, nggak tahu Kristen. Protes, kenapa dibaca terjemahannya saja, kenapa nggak dibaca Arabiunnya gitu. Padahal sudah berulang kali, ya. Aku tidak pandai, sudah dianggap tidak bisa aja lah. Tidak bisa baca Arabiunnya, ya. Aku kalau baca dibanding dengan anakku ini, ya, aku kalah jauh. Baik itu lagom itu lagu. Jadi bahasa Indonesia lagu itu serapan dari bahasa Arab lagom. Baik lagom maupun makhrotnya. Makhrot itu kalau kalian nggak tahu, orang-orang Kristen ini spelling, ya. Aku kalah dengan anakku, ya. Dan kajianku ini bukan kajian bagus-bagusan lagom, bagus-bagusan makhrot, bukan. Kalau kamu mau cari itu jangan ke sini, salah. Kamu setel murotal itu, kamu pilih mau lagunya siapa, banyak, ya. Kalau di sini itu kajian yang aku tawarkan, kajian bagaimana engkau paham terhadap pesan-pesan Al-Quran. Catat itu, ya. Jadi kalau mau paseh-pasehan baca Al-Quran, bagus-bagusan lagu, jangan di sini, salah, alamatmu salah, gitu. Ya, tapi kalau mau paham bagaimana sebenarnya pesan-pesan Al-Quran, di sini kita diskusi, gitu ya. Oke, aku jelaskan, aku bacakan begini. Al-Quran, Quran surat An-Nisa, surat 4, nomor ayat 116. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apa syirik itu? Syirik itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Syirik itu mencampur, gitu ya. Tercampur dia, dicampur, ya. Ketika kamu mencampur sebuah pemahamanmu, itu syirik, gitu ya. Jadi makna tekstualnya syirik itu mencampur, ya. Mencampur. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya, dalam kurung mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, karena konteksnya kita tentang Allah, ya. Jadi syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Oke. Dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, ya, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen protes yang dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung itu artinya sekedar alat bantu untuk Anda memahami. Kalau misalkan tanpa alat bantu itu Anda sudah paham, ya sudah, enggak apa-apa, gitu loh, ya. Jadi itu fungsinya dalam tanda kurung. Bukannya mau ditambah-tambahi sama orang Islam. Orang Islam tidak berani, tidak ada tambah-tambahan dalam Al-Quran. Adanya itu sampai kiamat, sampai berbangkit, sampai hancurnya bumi dan langit, ya itu, nggak ditambahi, nggak dikurangi, gitu ya. Jadi bukan maksudnya ditambah dikurangi. Seperti ini, ya. Dan barang siapa mempersekutukan dalam kurung sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat jauh sekali. Dalam tanda kurung sesuatu itu artinya untuk menegaskan saja. Artinya kalau misalkan Anda kurang paham, ya sesuatu itu digunakan. Tapi kalau Anda sudah paham, tanpa sesuatu pun yang dalam tanda kurung kalian buang juga nggak ada masalah, gitu loh, ya. Oke, jadi
ketika Anda mengkritik tanda kurung dalam terjemahan, itu kan dalam terjemahan kan, bukan original teksnya itu. Itu sudah aku jelaskan seperti itu. Oke, ternyata Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 116 ini dia selaras, senada, seirama dengan kitab Ulangan 6 nomor 15 ya. Ulangan 6 nomor 15. Begini aku bacakan. Aku ulangi lagi karena aku nggak tulis di papan tulis ya, supaya kau bisa catat. Kitab Ulangan 6 nomornya 15. Begini. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Ingat, memunahkan engkau dari muka bumi, itu bahasa yang digunakan dalam kitab Ulangan. Bagaimana murkanya Allah kalau dia disirikkan, dicampur, diduakan, ditigakan, diempatkan, disekiankan. Tidak mau. Allah itu maunya tunggal. Karena dia apa? Kalau dia disekiankan, entah itu diduakan, ditigakan, diempatkan, dilimakan, tidak mau. Kenapa? Dia mengatakan Allah yang cemburu. Gimana bahasa sastranya? Karena aku sudah bilang, dalam teks-teks suci itu bahasa sastra itu sering muncul. Maka di situ belajar sastra lah kalian ya. Allah mengatakan dirinya, aku Allah yang cemburu. Dia hanya mau tunggal, sendiri, tidak mau dicampur, tidak mau disirikkan. Tuh. Ya. Oke, aku ulangi lagi ya. Kembali ke Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 116. Kerangka berpikir dasarnya di sini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dalam kurung mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat jauh sekali. Ini fundamental teologis kesakralan Esa di dalam Islam ya. Oke. Sekarang dari dua ayat ini untuk menjelaskan pertanyaan saudara kita dari negeri jiran ya. Jadi begini. Keesaan Allah itu tidak boleh terbagi dalam bentuk apapun. Baik Tritunggal ataupun triteisme. Karena keduanya itu sama-sama syirik, mencampur. Ada unsur plural. Cuman ya kalau di Tritunggal, aku ulangi lagi, itu menggabungkan antara singular dan plural. Kalau triteisme sudah jelas-jelas plural. Tapi apapun adanya, Tritunggal dan triteisme itu sama-sama kekurang ajaran terhadap keesaan Allah yang itu ditolak secara tegas dalam Al-Quran. Nah, itu gitu saudaraku dari negeri jiran, cara berpikirnya begitu. Ya. Ataupun tri-tri yang lain. Jadi nggak bisa kita hanya tunduk ke dalam teks, ya. Sementara Anda lepas dari konteks, tidak bisa. Jadi kalaupun, sekali lagi aku bilang kalaupun benar kata-kata Anda memahami bahwa Al-Quran itu hanya melarang triteisme, itu artinya Anda memahami secara tekstual. Padahal kontekstualnya tidak begitu. Bukan hanya ditigakan, dicaturkan, dipancakan, diempatkan, dilimakan, dienamkan, ditujukan, dikesekiankan. Itu tetap saja ditolak oleh Al-Quran. Meskipun menurut cara pandang Anda itu ditigakan, triteisme. Jadi tidak diikat tiga. Yang artinya diberapakan pun Allah itu dalam Al-Quran tidak boleh. Ini paham nggak penjelasanku? Semoga mudah dipahami ya. Jadi ada konteks, ada teks. Sebelum ke konteks, kita ke teksnya dulu. Baru kita masuk ke konteks. Ya, walaupun teksnya seandainya saja yang Anda katakan itu benar, triteisme, bukan berarti hanya tidak boleh tri. Ya,
dipancakan, diempatkan pun tidak boleh, dilimakan tidak boleh. Tapi apakah ada 4, 5, 6, 7, 8 sekian di dalam Al-Quran? Tidak ada. Karena dia sudah termaktub di dalam surat An-Nisa yang aku baca tadi. Syirik. Syirik itu mencampurkan. Dengan berapa campuran tidak ada masalah. Pokoknya mencampurkan Allah dengan yang lainnya tidak boleh. Gitu ya. Oke. Aku kira cukup gamblang ya. Cukup jelas ya. Semoga gampang dipahami lah. Nanti kalau ada sesuatu yang jelas coba ditanyakan lagi, enggak apa-apa ya. Oke, aku beri penjelasan berikutnya. Monoteisme. Keesaan Allah itu disebutkan secara eksplisit dalam 3 perjanjian. Jadi monoteisme ya, Allah yang ehad, ahad, itu secara eksplisit itu tegas dikatakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan perjanjian terakhir. Yaitu perjanjian lama, Torah, perjanjian baru itu Injil, perjanjian terakhir itu Al-Quranul Karim. Itu ketiganya kitab Dinullah ini ya, itu dengan eksplisit mengatakan bahwa Allah itu ehad, tunggal. Ya. Sekarang kita coba bandingkan dengan Tritunggal ya. Ketritunggalan Allah itu tidak disebutkan secara implisit, apalagi eksplisit ya. Di dalam 3 perjanjian lama, baru, dan akhir tidak ada Tritunggal itu disebutkan. Baik secara eksplisit apalagi ya, implisit pun tidak. Tidak ada itu. Kamu cari sesuatu yang bisa kalau kita menggunakan istilah tadi yang istilahnya itu kalau kita menggunakan istilah yang aku sebutkan tadi, bukan. Tasrif, pemecahan kata, tidak ada satu diksi pun di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir yang itu bisa dikaitkan dengan Tritunggal. Tidak ada. Yang ada hanya sebuah pemaksaan ayat-ayat dalam perjanjian baru, khususnya ketika ada diksi Bapa, Putra, Roh Kudus itu terjalin dalam satu ayat. Nah, itu pemaksaan itu. Seperti baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan menceritakan dengan konsep teos. Seperti aku bilang kemarin, itu tentang dalil yang dibuat untuk legalitas mengadakan misionaris sebagai perintah yang tertulis. Meskipun akhirnya kita tahu perintah itu tertulis secara ayat dan ayat itu dinyatakan palsu. Ya. Jadi seperti itu. Tidak ada di dalam catatan-catatan 3 ya, perjanjian lama dan perjanjian baru dan perjanjian terakhir. Jangankan secara eksplisit, implisit pun tidak ada. Ya. Lalu kita bertanya, dari mana asalnya Tritunggal itu? Gitu loh. Nanti ujung-ujungnya akan kita baca secara khusus. Itu dari seseorang yang bernama Tertullian. Ya. Ini kalau kalian nggak ngerti sejarah, teman-teman Kristen yang masih sekolah-sekolah minggu, coba kalian tanya. Dari mana lahirnya Tritunggal itu? Kalau nggak dari seseorang yang bernama Tertullian. Ya. Masalahnya kalian akan tunduk terhadap Alkitab, apa tunduk terhadap Tertullian yang disokong oleh gereja. Ya. Jadi, ya, Tertullian itu bermain filsafat, ya. Tritunggal itu lahir dari filsafat, maka perlu diketahui ya, perlu kalian ketahui ya. Ini untuk yang kedua kali ingat aku sampaikan, tolong catat ya, catat kata-kata ini supaya kalian gampang memahami ya. Aku bacakan pelan-pelan. Bahwa Tritunggal itu adalah olah fikir filsafat dari Tertullian. Sekarang apa filsafat itu? Ya, aku jelaskan. Dalam filsafat, catat nih ya. Dalam filsafat, pendapat apapun itu bisa dibenarkan. Nih, dalam filsafat, pendapat apapun itu bisa dibenarkan dengan catatan satu syarat, ya. Asal kita bisa menyediakan asumsi-asumsi yang sesuai untuk mendukungnya. Tuh. Jadi, kamu mau ngomong apa saja itu bisa benar selama kamu bisa membangun asumsi untuk mendukung omonganmu.
Makanya dalam sebuah diskusi, kalau kita mau membantah sebuah filsafat itu asumsinya yang diruntuhkan. Kalau filsafatnya biar aja omongannya gitu. Tapi asumsinya itu yang harus diruntuhkan. Gitu loh ya. Jadi filsafat itu relatif seperti itu. Ya, Tritunggal itu lahir dari filsafat, ya. Setelah kita pikir-pikir, kita renungkan, ya. Kalau kita sudah paham semua kerangka sejarah historikalnya ini, kita baru tahu dogma Tritunggal inilah yang akhirnya memisahkan kekristenan, tidak semua loh ya, karena ada Kristen Tauhid ya, yang masih berpegang teguh terhadap monoteisme Yudaisme ya, yang seperti aku bilang awal tadi, perpecahan di dalam internal Kristen tentang konsep theos ya. Itu tidak kita bicarakan ya, kita bicarakan yang mainstream. Setelah kita tahu ya, ternyata dogma Tritunggal inilah yang memisahkan Kristen, baik dari Yahudi, baik dari Nasrani sebagai agama asalnya, baik dari Islam. Yang membuat dia terpisah secara jauh, ya, terpental jauh, ya dogma Tritunggal ini. Ya. Oke, selanjutnya teologi Al-Quran tentang kealahan, tentang Allah, ya, tentang tauhid, ya, tentang Esa, itu secara simpel supaya tidak terlalu sulit kalian, khususnya teman-teman Kristen ini memahami, itu aku pilihkan ayat yang simpel aja, ya. Dan ini ayat pendek, ayat ini ya. Yaitu Al-Quran surat 112 ya, ayatnya nomor 1 yang disebut dengan surat Al-Ikhlas ya. Di sini dikatakan bahwa katakanlah, nah ini ada dalam kurung Muhammad, maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengatakan. Tapi kalau kamu sudah paham siapa sebetulnya yang diperintahkan untuk mengatakan itu, yaitu nggak perlu ada tanda kurung ya. Begitu. Ini teman-teman Kristen supaya tahu kenapa ada tanda kurung ya. Katakanlah dialah yang Maha Esa. Nih, jelas ya. Esa. Ditulis Esa. Esa itu dari apa? Dari diksi Arabian, yaitu Ahad. Yang dalam Ibraniun disebut Ehad. Jadi Ahad, 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 Esa. Ya, aku jelaskan tentang ayat ini ya. Islam awal itu ada pada periode Mekah. Islam awal itu pada periode Mekah di tangan Kanjeng Nabi Muhammad ya. Islam awal itu ada dalam periode Mekah. Surat Al-Ikhlas ini turun pada periode Mekah. Ya, bukan periode Madinah, periode Mekah ya. Yang kita tahu ya, dalam historical sejarah abad-abad itu ya, ketika Islam awal mulai bergerak di Mekah ya, itu tidak ada komunitas ahli kitab. Kalau aku bicara ahli kitab, otak kalian langsung ke Yahudi, Nasrani ya. Harus ke sana ya. Jadi aku nggak perlu breakdown lagi. Tidak ada komunitas ahli kitab yang khususnya Nasrani itu bermukim di Mekah, tidak ada. Yang signifikan itu tidak ada. Bukan tidak ada sama sekali loh ya. Perhatikan kalimatku supaya kamu paham. Tidak ada komunitas yang signifikan untuk ahli kitab khususnya Nasrani tinggal di Mekah pada waktu era Islam awal di tangan Kanjeng Nabi Muhammad, periode-periode awal di Mekah, itu tidak ada. Mereka adanya nanti yang berbicara secara signifikan populasinya itu ya, eksistensinya para ahli kitab itu di Madinah. Makanya ayat-ayat yang bersinggungan tentang ahli kitab itu banyak turun di Madinah, bukan di Mekah. Oke. Nah, sementara surat Al-Ikhlas ini masih jauh. Ini turunnya di awal, periode awal nih, periode Mekah, di Mekah. Nah, ini yang jarang orang tahu ya. Jadi gini ya. Jadi gini. Surat Al-Ikhlas ini semangatnya adalah anti pagan, ya. Dia anti pagan. Jadi ini biasanya ustadz-ustadz atau apapun dia itu banyak yang nggak tahu itu apa, ya.
Banyak yang nggak tahu, ya. Banyak yang nggak tahu. Mudah-mudahan dengan kajian ini jadi tahu sejarahnya, ya, bahwa Quran surat Al-Ikhlas itu diturunkan semangatnya mengkritik teologi pagan, ya. Mengkritik, perhatikan, ini kalau salah memahami meleset lagi kalian nanti. Mengkritik teologi pagan karena dia ada di Mekah. Dia belum berbicara tentang teologi Nasrani, ya. Belum, ya. Jadi Nasrani yang telah diselewengkan itu teologinya itu nanti di Madinah, ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu dalam kerangka mengkritik teologi pagan. Pagan mana? Ya Arab jahiliyah Mekah itu. Yang penyembah-penyembah berhala itu, yang Tuhan punya anak lah, yang Tuhan 1, 2, 3 sampai sekian 360 sekian jumlahnya lah. Itu yang dikritik. Ya. Oke. Sampai di situ kalian tahu, ya. Sekarang aku perjelas lagi. Tetapi, ya, surat Al-Ikhlas itu berbicara dalam kontekstual yang universal. Gitu loh. Artinya semua konsep teos yang pagan itu dia hajar sama surat Al-Ikhlas ini, ya. Jadi meskipun ini diturunkan pada saat itu untuk mengkritik konsep teos teologi musyrik Arab pagan, ya. Namun demikian konteksnya, ya, dia akan meluluh lantakkan semua konsep teos yang berbau pagan, termasuk konsep teos Nasrani yang sudah diselewengkan menjadi Tritunggal itu. Menjadi, kalau dikatakan triteisme, ya triteisme itu. Menjadi apapun yang di dalamnya ada plural, itu dibabat habis. Nah, ini sebagai bentuk tadi yang aku bilang. Jadi konsep keesaan dalam teologi Islam itu membabat semuanya. Nggak peduli dia mau triteisme, mau tritunggal. Aku buktikan dengan surat Al-Ikhlas, meskipun dia sebetulnya asbabun nusulnya itu untuk menghadapi konsep teosnya Arab pagan, tapi substansinya juga dia membabat hasil semua konsep teos yang syirik, termasuk konsep teos tritunggalnya Nasrani yang sudah diselewengkan itu. Nah, ini yang jarang tahu, meskipun bisa, ya mesti bisa saja, karena ayat ini akan menjadi universal, membabat semua yang syirik-syirik itu. Tetapi harus kita tahu sejarahnya, ayat ini tidak dalam kepentingan menghadapi teologi Nasrani yang sudah diselewengkan menjadi Tritunggal itu. Nanti itu ada ayat-ayat tersendiri di Madaniyah nanti, ya, setelah hijrah begitu. Oke. Nah, sekarang aku kasih tambahan, ya. Kata ahad, ya. Kata ahad. Nah, ini makanya kalau ada yang mau coba-coba, ya nggak apa-apa, sini kalau kamu mau coba-coba sama aku, ya, tentang bahasa Al-Quran. Aku ini masih ngaji, seperti aku bilang, 1 minggu dua kali, ya, aku ngaji, ya, ada bahasa Al-Quran, pemikiran Islam, terus wawasan juga, ya. Makanya aku bilang tadi, aku di sini bukan mau menunjukkan bagaimana aku makhrotnya bagus, lagomnya bagus, tidak. Tapi pemahaman, ya, pemahaman bagi kita bagaimana memahami teks-teks Al-Quran itu, pesan apa yang mau disampaikan ke kita. Ya, makanya aku tidak pernah baca originalnya, tapi kan originalnya tetap ada dan tetap terjaga. Itu terbuka. Dan sebagai keuntungan tersendiri, supaya kalian mau mengecek langsung ke originalnya. Kalau original sudah tak bacakan, kalian tidak mau nanti buka Al-Quran. Gitu. Ya. Jadi ini, ya, apa yang aku bisa tentang lagom, tentang makhrot, itu just for myself. Karena sangat buruk, terus terang sangat buruk. Tidak untuk orang lain, untuk diriku sendiri, ya. Nah, sekarang yang aku tawarkan pemahaman, dan pemahaman ini jarang dipahami, bahwa kata ahad yang tertulis ahadun
Makanya ya, kata-kata Allah itu menurunkan firman, disiapkan bahasanya, disiapkan hurufnya. Lah kalau bahasa firman itu ditulis dalam huruf-huruf yang bukan huruf yang disediakan Allah, itu jadi kacau. Itu sebetulnya tulisannya itu ahadun, tapi kalau dia ditulis Latin, dia menjadi ahad. Ada sebuah ucapan yang itu tidak tertulis sebetulnya, tapi tidak terbaca. Makanya tidak bisa. Kalaupun ditulis dalam huruf-huruf Latin, itu hanya sebuah pendekatan. Ya, firman harus ditulis dalam bahasa firman, dalam huruf-huruf firman juga. Yang semua itu sudah Allah siapkan. Ya, jadi nggak bisa memang. Nah, kepemahaman ini yang aku mau bagikan ke kalian. Ya, mainstream umat Islam memahami ahadun. Ya, ahadun itu ahad. Ya, itu hanya sebagai isim adat. Ya. Isim adat itu bilangan, kuantitatif. 1, 2, 3, 4, 5, itu adat. Jadi ahad itu dipahami sebagai isim adat. Padahal kalau kita masuk ke sorob nahunya Al-Quran, bahasa Al-Quran loh ya, bukan bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu bahasa Arabian, bukan bahasa Aroban. Aroban itu bahasa budaya, Arabian itu bahasa firman. Hati-hati. Berulang kali aku ingatkan, ya. Kalau kita masuk ke gramatikalnya, maka ahad itu ternyata tidak saja bisa berarti sebagai isim adat, tetapi juga bisa sebagai isim fa'il, sebagai pelaku. Ini jarang yang paham seperti ini. Makanya aku sampaikan supaya otakmu itu terbuka, ngerti, cerdas gitu loh. Ya. Jadi ahad itu bisa juga diartikan sebagai isim fa'il, dia pelaku. Jadi kalau dia kita pahami sebagaimana umumnya isim adat, bahwa kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa, ahad, tunggal. Tapi ada kemungkinan lain terjemahan itu, kalau kita lihat gramatikal sorob nahunya itu bisa begini, Allah itu pemersatu, dia menjadi isim fa'il, bukan isim adat. Jadi Allah itu pemersatu. Nah, terus bedanya di mana di sini? Kalau kita ya memahami secara umum bahwa ahad itu dipahami sebagai isim adat bilangan, maka kita sedang memahami surat Al-Ikhlas itu adalah eksistensi Allah yang Allah jelaskan sendiri, bahwa eksistensi Allah itu ya seperti yang di surat Al-Ikhlas itu. Gitu loh. Yang tidak seperti Al-Ikhlas itu bukan Allah, gitu loh. Itu kalau kita pahami sebagaimana umum memahami bahwa ahad itu adalah isim adat. Tetapi kalau kita pahami bahwa ahad itu sebagai isim sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau kita pahami ahad itu sebagai isim fa'il, maka kita sedang memahami ayat itu bukan dari eksistensi Allah, tetapi dari ajaran Allah. Dari ajaran, yaitu Islam, yang diajarkan dari Allah kepada malaikat, diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi diajarkan kepada kita. Begitu. Jadi kalau dia bilangan itu menjelaskan tentang eksistensi Allah, kalau dia pelaku menjelaskan tentang ajaran Allah di situ. Nah, biasanya ada yang menggabungkan kedua-duanya. Jadi begini, kul huwallahu ahad itu ada yang katakanlah bahwa Allah itu satu gitu ya. Terus ada yang bilang katakanlah Allah itu pemersatu gitu, ada yang begitu. Tapi ada juga yang begini, katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya pemersatu, gitu. Nah, di sini memang kalau kalian tidak paham tentang sorob nahu agak sulit, tapi setidaknya penjelasanku ini bisa menjadi trigger untuk Anda semakin tertarik untuk belajar Al-Quran. Dan pesan terakhir dari aku, jangan lupa bacalah Al-Quran dengan cinta yang secinta-cintanya. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.